Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficred Project. Pada video kali ini, gua bakal ngebahas lagi anime 86, yaitu di episode 9. Oh iya, sedikit berbeda dengan ulasan sebelumnya. Di sini, gua mungkin akan memberikan sedikit spoiler tentang apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, gua akan membagi video ini menjadi dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan anime. Yang kedua, pembahasan spoiler. Kalian bisa menonton video ini hanya pada pembahasan animenya saja. Misalnya kalian nggak mau kena spoiler. Episode 9 menampilkan banyak sekali adegan yang sangat menarik. Di sini, gue akan membahas tentang pertempuran Shin dengan kakaknya, kemudian tentang Lena dan Annette yang membantu squad Spearhead, dan juga perpisahan Lena dengan squad Spearhead. Kemudian, untuk pembahasan spoilernya, gue akan ngebahas tentang apa yang akan terjadi pada Lena dan squad Spearhead selanjutnya, setelah mereka berpisah. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung masuk ke pembahasannya. Episode 9. Ya, bisa gue bilang, episode ini adalah masterpiece. Sebuah episode 86 terbaik sejauh ini. Setiap adegan di sini benar-benar dieksekusi dengan baik, dan setiap feel emosionalnya juga tersampaikan dengan sempurna, dan berhasil bikin gue merinding berkali-kali. Ya, kita berikan A+ buat para staff yang telah berusaha keras untuk memproduksi episode ini. Lalu, untuk yang pertama, gue bakal ngebahas tentang pertempuran Shin dan kakaknya. Di sini, kita bisa melihat sebuah pertempuran yang sangat apik. Ini menjadi sebuah poin plus di anime, karena di light novel, kita tidak bisa melihat visualnya. Shin sendiri sangat terobsesi untuk saling bunuh dengan kakaknya. Itu sebabnya, Shin maju sendiri untuk bertempur, meninggalkan teman-teman di belakang. Begitu juga dengan kakaknya. Rei juga mempunyai obsesi untuk membunuh Shin secara langsung, dengan tangannya sendiri. Rei tidak mau pihak lain yang melakukan hal itu. Itu sebabnya, saat Legion lain ataupun Lena yang menembakkan misil ke arah Shin, Rei berusaha melindunginya. Bisa dibilang, Rei memiliki obsesi untuk membunuh Shin karena dia ingin Shin terbebas dari tubuh manusianya. Karena Shin adalah warga 86, tentunya Shin selalu mendapatkan diskriminasi oleh orang-orang. Pertarungan Shin dan kakaknya ini benar-benar keren, apalagi saat Shin terbangun dari pingsannya. Dan pada saat itu, musik dari Sawano juga ikut mengiringi. Hasilnya, pertarungan mereka pun tersaji sangat menarik. Dan di akhir pertarungan, Shin pun berhasil mengistirahatkan kakaknya. Ini tentunya juga tidak lepas dari bantuan oleh Lena. Di sini, kita bisa melihat kakaknya masih memiliki kesadaran yang asli. Walaupun jiwa dan kesadarannya telah terkontaminasi oleh Legion, dia masih memiliki rasa kasih sayang kepada Shin. Dan di sisi lain, Shin juga merasa sangat sedih. Shin menangis karena harus kehilangan kakaknya, yang menyayangi dirinya. Ini juga menjadi adegan yang berhasil membuat gue merinding. Sebuah adegan yang menyedihkan antara Shin dan Rei. Ditambah balutan lagu penutup Sawano yang berjudul Avid, sukses menciptakan sebuah feel yang menyayat hati. Lalu yang kedua, tentang Lena dan Annette. Di episode sebelumnya, kita bisa melihat Lena yang dibuat down oleh Annette. Tapi di sini, hal itu menjadi sebaliknya. Lena sadar kalau Shin adalah teman masa kecil dari Annette, dan dia memanfaatkan hal itu. Lena menunjukkan sifat dan kepribadian dinginnya. Hal itu berhasil membuat Annette goyah dan membantu Lena. Annette sendiri membantu Lena tidak lain hanya untuk menolong Shin. Apalagi saat Lena manas-manasi Annette tentang Shin. Seketika, Annette yang awalnya berekspresi dingin langsung goyah dan panik. Ya entah kenapa, di sini gue berasa ngeliat dua gadis yang lagi ngerebutin sosok Shin. Dan akhirnya, Lena yang sedang terpojok untuk menolong squad Spearhead pun akhirnya mendapatkan sebuah bantuan besar dari Annette, yaitu dengan mengupgrade para raid device milik Lena. Tentunya, bantuan yang diberikan oleh Lena sangatlah penting dan berharga bagi squad Spearhead. Apalagi, mengingat Lena yang rela mengambil resiko demi membantu mereka. Lalu yang ketiga, tentang perpisahan Lena dengan squad Spearhead. Setelah misi terakhir diselesaikan, squad Spearhead pun akhirnya terbebas dari belenggu Republik. Mereka tidak lagi terikat dengan misi-misi yang tidak masuk akal. Setelah Lena memberikan arahan terakhir sebagai handler, Shin dan yang lainnya pun pamit dan menyampaikan salam perpisahan kepada Lena. Shin dan yang lainnya akhirnya bisa menatap ke depan, menuju sebuah tempat yang baru yang tentunya lebih baik daripada Republik San Magnolia. Lena sendiri merasa panik dan sedih. Ia tidak menyangka kalau mereka akan berpisah di saat itu juga, di saat mereka baru saja menyelesaikan misi terakhir. Sebuah perpisahan yang mendadak, bahkan mereka sendiri belum pernah bertemu satu sama lain. Lena yang merasa ingin ikut bersama dengan mereka, pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka dipisahkan oleh tempat dan jarak yang sangat jauh berbeda. Untuk kesekian kalinya, gue berhasil dibuat merinding di episode ini. Perpisahan yang menyedihkan dengan iringan musik penutup yang sangat cocok dan berbeda dari biasanya
membuat perpisahan ini terasa spesial dan sangat emosional. Ya, sekali lagi, gue pribadi merasa puas banget dengan episode kali ini. Best episode so far, sekaligus masterpiece bagi gue. Tentunya, kita harus berterima kasih kepada pihak studio A1 beserta para staf yang berhasil mengerjakan episode yang luar biasa ini. Sekedar informasi, episode 9 sudah mengadaptasi hampir seluruh isi dari chapter 7 volume 1. Kemungkinan, 2 episode terakhir yaitu 10 dan 11 akan mengambil cerita dari volume 2 dengan melewatkan bagian epilog volume 1. Karena bagian epilog volume 1 mempunyai latar waktu setelah volume 3. Jadi akan lebih baik jika dilewati untuk sementara ini. Kalau menurut kalian gimana dengan cerita di episode ini? Yuk saling sharing pendapat kalian kolom komentar. Kemudian, untuk selanjutnya, gue akan masuk ke dalam pembahasan spoiler. Di sini, gue pengen ngebahas sedikit spoiler tentang apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Lena dan Squad Spearhead berpisah. Buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan stop sampai di sini. Karena setelah ini, apa yang bakal gue omongin isinya adalah spoiler. Baiklah, gue akan mulai membahas spoilernya. Di sini, gue hanya akan ngebahas spoilernya sedikit. Ya, karena gue berusaha supaya spoiler yang gue kasih di sini nggak merusak feel dari kalian untuk menikmati cerita ATC ke depannya. Jadi, setelah Lena berpisah dengan Squad Spearhead, Lena nantinya akan mengubah penampilan dirinya. Dia akan mewarnai sebagian rambutnya menjadi warna merah. Lena juga akan mengganti penampilan pakaiannya menjadi pakaian serba hitam. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk penghormatan dirinya kepada para anggota Squad Spearhead yang telah terbebas dari belenggu Republik. Kemudian, setelah berpisah dengan Squad Spearhead, Lena juga nantinya akan menjadi komandan di skuadron yang baru. Lena juga akan mendapatkan sebuah julukan, yaitu Bloody Reina atau Bloody Regina. Regina sendiri dalam bahasa Latin berarti ratu. Lalu, Reina juga memiliki arti ratu dalam bahasa Spanyol. Julukan ini diberikan karena Lena telah berperan sebagai komandan dalam memerintah skuadron tanpa henti. Atau bisa dibilang, hingga seluruh anggota skuadron berhenti berperang, yaitu Squad Spearhead. Lalu selanjutnya, para anggota Squad Spearhead. Setelah melewati misi terakhir, Shin dan yang lainnya akan pergi ke negara tetangga, yaitu Federasi Giade. Tidak seperti Republik San Magnolia, Federasi Giade lebih menghargai para warganya. Ini juga merupakan sebuah negara dengan ras campuran seperti ras Alba, Kelesta, Colorata, dan lain-lain. Oh iya, Federasi Giade ini berbeda dengan Kekaisaran Giade yang membuat Legion. Federasi Giade ini terbentuk dari pemberontakan dari para warga Kekaisaran Giade. Para warga memberontak karena Kekaisaran menciptakan sebuah senjata untuk menyerang negara lain, yaitu Legion, yang justru Legion itu juga menyerang Kekaisaran itu sendiri. Jadi nantinya, Shin dan yang lainnya akan tiba di Federasi Giade. Pada awalnya, mereka dicurigai sebagai mata-mata dari Republik. Namun, setelah Shin dan yang lainnya berhasil membuktikan kalau mereka bukan mata-mata, pihak Federasi pun percaya pada mereka. Dan setelahnya, mereka berlima diadopsi oleh pemimpin Federasi. Sama seperti Republik, Federasi Giade juga mempunyai sebuah mesin untuk melawan Legion. Nama mesin itu adalah Reginlef. Reginlef juga mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Juggernaut yang sebelumnya mereka pakai. Nantinya, Shin dan yang lainnya akan menggunakan mesin ini untuk bertempur melawan Legion. Ya, bisa dibilang, mereka berlima nantinya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena mereka dianggap dan dirawat di tempat yang baru, yaitu Federasi Giade. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Tentunya, gue akan balik lagi dengan pembahasan episode selanjutnya di minggu depan. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifnya, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.